Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Guru harap kabar teman-teman baik, sehat, dan ceria ya. Tetap semangat dalam belajar dan berpuasanya teman-teman. Baik, sebelum belajar bersama Bu Guru, hari ini kita berdoa dulu ya. Sikap berdoa. Wahid, Isnaini, Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqani fahma. Artinya, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu dan anugerahkan kefahaman. Amin ya Rabbal alamin. Ya, hari ini teman-teman akan belajar mengenal lebih tentang bumi. Kemarin teman-teman belajar kan tentang planet-planet yang ada di dalam tata surya. Bumi menempati urutan ketiga setelah Merkurius dan Venus teman-teman. Bumi itu memiliki warna biru dan juga hijau. Biru adalah air dan hijau adalah daratan teman-teman. Bumi dan seluruhnya merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bumi menjadi satu-satunya planet sebagai tempat tinggal seluruh makhluk hidup. Di bumi terdapat banyak sekali gas teman-teman. Salah satunya ada gas oksigen yang berguna bagi seluruh makhluk hidup untuk bernafas. Daratan sebagai tempat tinggal makhluk hidup, yaitu manusia, hewan-hewan darat, dan juga tumbuh-tumbuhan teman-teman. Di daratan juga ada gunung-gunung yang terbentang luas. Teman-teman tahu apa itu gunung? Iya, gunung adalah bagian dari permukaan bumi yang menjulang tinggi dibandingkan dengan wilayah sekitarnya. Ada juga sungai teman-teman, danau, dan masih banyak lagi lainnya. Sedangkan di lautan ada juga kehidupan bagi hewan-hewan yang hidup di air, seperti ikan, lumba-lumba, hiu, dan banyak lainnya lagi. Lalu pada bagian bumi di selatan dan utaranya ada apa ya teman-teman? Iya benar, ada kutub. Kutub adalah suatu wilayah yang ditutupi oleh es atau salju, sehingga tempat tersebut sangat dingin. Meskipun sangat dingin, di kutub ternyata ada juga loh hewan yang bisa bertahan hidup, seperti pinguin dan juga beruang kutub. Nah, bila tadi kutub diselimuti oleh es atau salju, ada juga wilayah di bumi yang panas dan ditutupi oleh pasir teman-teman. Wilayah tersebut dinamakan gurun pasir. Di gurun pasir, suhunya sangat panas sekali teman-teman. Meskipun panas, ada juga loh hewan dan tumbuhan yang hidup di sana, seperti unta dan kaktus. Selanjutnya, Bu Guru akan bercerita tentang musim-musim yang ada di bumi. Yang pertama, ada musim semi. Musim semi itu adalah musim yang memiliki suhu hangat teman-teman. Dan saat musim semi tiba, banyak pohon-pohon yang bunganya bermekaran. Biasanya musim semi ini terdapat di daerah yang bersuhu dingin seperti di Eropa, Amerika, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, ada musim gugur. Musim gugur adalah musim di mana banyak tumbuhan yang menggugurkan daunnya teman-teman. Musim gugur
ini juga terdapat di daerah yang bersuhu dingin, seperti di Eropa, Amerika, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, ada musim dingin, atau biasa disebut juga dengan musim salju. Musim ini adalah musim yang paling dingin di antara semua musim, teman-teman. Dan pada musim ini akan turun salju, sehingga permukaan tanah dan lainnya akan ditutupi oleh salju. Lalu yang keempat, ada musim panas atau musim kemarau. Pada musim ini suhunya sangat panas, teman-teman. Pada musim ini biasanya tanah-tanah akan menjadi kering. Lalu yang kelima, ada musim penghujan. Nah, pada musim penghujan ini akan banyak sekali terjadi hujan dan tanah-tanah menjadi tidak kering, teman-teman. Namun di negara kita ini, Indonesia, hanya terdapat 2 musim, teman-teman, yaitu musim kemarau dan juga musim penghujan. Seperti yang Bu Guru jelaskan tadi, bahwa bumi sebagai tempat tinggal seluruh makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Di bumi juga terdapat gedung-gedung seperti perkantoran, masjid, sekolah, bahkan ada peternakan. Gedung-gedung ini menunjang kehidupan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi, teman-teman. Namun bumi juga bisa rusak loh, teman-teman, apabila tidak kita jaga. Kerusakan bumi dapat disebabkan oleh 2 hal. Ada yang disebabkan oleh alam dan juga disebabkan oleh manusia. Kerusakan yang disebabkan oleh alam dapat berupa gempa bumi ataupun gunung meletus. Negara kita, Indonesia, termasuk salah satu negara yang mempunyai gunung aktif dengan jumlah yang banyak, teman-teman, seperti Gunung Semeru, Gunung Sinabung, dan juga gunung berapi. Ketika gunung meletus, gunung mengeluarkan gas berbahaya seperti karbon monoksida, hidrogen sulfida, dan gas berbahaya lainnya. Selain gas, gunung juga mengeluarkan awan panas yang berada di sekitar puncak gunung, teman-teman. Awan panas ini juga sangat berbahaya ya. Ada juga lava. Lava adalah magma yang keluar dan mengalir ke permukaan gunung. Lalu kerusakan bumi yang disebabkan oleh manusia yaitu dapat berupa aktivitas menebang hutan secara sembarangan dalam jumlah yang banyak. Jika kita menebang hutan secara sembarangan dapat menyebabkan bencana alam seperti tanah longsor, banjir, kekeringan, ataupun kebakaran hutan. Lalu ada juga pencemaran polusi udara yang disebabkan oleh asap pabrik atau kendaraan bermotor. Ada juga pencemaran tanah dan juga air, teman-teman. Lalu bagaimana ya caranya agar kita bisa menjaga bumi kita ini? Yang pertama, dengan melakukan penghematan terhadap air. Lalu tidak menebang pohon secara sembarangan. Dan juga memakai kertas dengan hemat ya, teman-teman. Nah, itulah cerita Bu Guru hari ini tentang bumi kita, teman-teman. Baik, sekarang kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa sesudah belajar membaca surat Al-Asr.
sikap berdoa. Wahid, isnaini, salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya ya. Assalamualaikum.